Nih bukti kalau semua guru itu korupsi, say. Kalau lo gak percaya nih, nonton videonya di caption. Udah gue tag. Hah, gimana? Masih lo mau percaya sama guru, hah? Masih lo mau hormat sama guru? Hah? Semua guru itu jahat, Besti. Sekarang ini kita hidup di era dimana siapapun bisa ngomong apa aja di internet. Dulu, kalau lo mau didengar banyak orang, lo harus punya kredibilitas. Lo harus punya pengalaman, penelitian, atau data buat nge-backup omongan lo. Tapi sekarang, siapa aja bisa viral hanya dengan satu video provokatif yang penuh asumsi. Dan di antara sekian banyak orang yang memanfaatkan situasi ini, muncul satu sosok yang belakangan ini lagi viral, yaitu Rizky Kabahnizar. Di satu video yang viral, dia bilang bahwa semua guru itu korupsi, sebuah pernyataan yang besar, berat, dan berbahaya. Gue ulangi lagi ya, dia nggak cuma nyalain 1-2 guru, tapi langsung mengeneralisasi semua guru di Indonesia sebagai koruptor. Dan ketika gue coba baca kolom komentar, ternyata nggak sedikit juga orang yang setuju dengan pendapat atau pernyataan tanpa dasar yang diucapkan oleh orang ini. Tapi di balik kontroversi ini, ada satu hal yang jauh lebih menarik buat dibahas, yaitu pola pikir yang dia pakai buat sampai ke kesimpulan itu. Karena kalau lo perhatiin baik-baik, ini bukan cuma soal dia ngecap guru sebagai koruptor, tapi juga soal gimana cara dia ngeliat dunia. Dan sayangnya, cara berpikir kayak gini bukan cuma ada di dia doang, tapi di banyak orang lain juga. Nah, di video kali ini gue mau bahas fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas. Kita bakal lihat di mana letak kesalahan berpikir, kenapa pola pikir kayak gini bisa berbahaya, dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Nah, buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Ya, asal tahu ya, gaji guru negeri itu saya kecil anjir. Palingan ratusan ribu atau enggak mentok-mentok UMR 3 jutaan. Tapi kok mereka bisa ya foya-foya sampai ada yang keluar negeri segala. Bahkan sampai ada yang renovasi rumah, say. Oh my god, duit dari mana tuh? Oh jelas dong, dari korupsi. Pernah nggak lo ketemu orang yang kalau ngeliat masalah, dia cuma lihat permukaannya dan langsung ngejudge tanpa cari tahu akar masalahnya? Dan ini yang biasa disebut dengan oversimplification. Oversimplification itu intinya kebiasaan menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya kompleks jadi terlalu simple, sampai akhirnya malah bikin kesimpulan yang keliru. Ini yang sering kejadian karena otak kita suka cari jalan pintas buat ngerti sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah jadi misleading. Ini yang terjadi di pernyataan Rizky. Dia ambil satu potongan realita, terus dia bikin kesimpulan yang sangat dangkal. Kalau ada dana sekolah, kalau ada uang yang dikelola guru, berarti guru pasti korupsi. Gak ada analisis lebih lanjut, gak ada pemahaman soal gimana dana pendidikan sebenarnya dialokasikan, dan yang lebih parah, gak ada pertimbangan soal tantangan yang dihadapi guru di dunia nyata. Sistem pendidikan di Indonesia itu kompleks. Sekolah negeri dan swasta punya sumber pendanaan yang berbeda. Ada dana BOS, ada sumbangan dari orang tua, ada juga biaya lain yang harus dikelola buat operasional sekolah. Dan masalahnya, banyak sekolah justru kekurangan dana, bukan kelebihan. Faktanya, gaji guru di Indonesia masih jauh dari kata layak, terutama buat guru honorer. Bayangin ada guru yang harus kerja bertahun-tahun dengan gaji di bawah UMR, bahkan ada yang cuma dapat ratusan ribu per bulan. Banyak dari mereka yang harus ngeluarin uang pribadi buat beli alat tulis, fotokopi materi buat murid, bahkan ada yang sampai patungan buat memperbaiki kelas. Tapi apa yang dilihat Rizky? Dia cuma fokus ke 1-2 kasus di mana ada sekolah yang mungkin kelola dananya nggak transparan. Terus dia generalisasi seolah itu berlaku buat semua guru. Padahal kasus penyalahgunaan dana di sekolah itu lebih sering terjadi di tingkat birokrasi atas, bukan di level guru yang sehari-hari cuma fokus ngajar. Dan kalaupun ada oknum yang nyalain dana sekolah, solusinya bukan dengan nyalain semua guru. Bayangin lu nemu satu dokter yang malpraktek, terus lu tuduh semua dokter gak becus. Cara pikir kayak gini bukan cuma ngawur, tapi juga ngerusak kredibilitas profesi yang sebenarnya punya banyak orang baik di dalamnya. Penyederhanaan berlebihan kayak gini bahaya banget, karena begitu orang percaya, mereka bakal mulai kehilangan kepercayaan sama institusi pendidikan, dan orang tua jadi curiga sama sekolah anaknya, murid jadi kehilangan respek ke gurunya, dan ujung-ujungnya sistem pendidikan kita makin rusak bukan karena gurunya korup, tapi karena kepercayaan ke guru itu sendiri udah dihancurin sama opini yang gak berdasar. Lu pasti sering nemu orang yang baru lihat satu kasus terus langsung bikin kesimpulan seolah itu berlaku buat semua hal. Misalnya, kalau ada satu orang korup di satu instansi, lu menganggap semua orang di instansi tersebut adalah koruptor. Nah, ini yang disebut hasty generalization. Hasty generalization itu kesalahan logika di mana seseorang langsung bikin kesimpulan umum dari sedikit bukti atau pengalaman terbatas. Intinya, lu terlalu cepat memukul rata sesuatu tanpa cukup data buat mendukung klaim itu. Dan ini juga yang dilakukan Rizky dalam pernyataannya. Dia mungkin pernah melihat 1-2 kasus di mana ada sekolah yang gak transparan dalam pengelolaan dana. Terus dia langsung nyimpulin kalau semua guru itu
itu korup. Gak ada riset, gak ada data, cuma sekedar asumsi pribadi yang dijadikan seolah-olah fakta mutlak. Padahal kalau kita bicara soal kasus penyalahgunaan dana pendidikan, itu bukan cuma tanggung jawab guru. Ada kepala sekolah, ada dinas pendidikan, ada juga sistem birokrasi yang mengatur aliran dana tersebut. Faktanya banyak guru di Indonesia yang bahkan gak megang uang sekolah sama sekali. Mereka cuma fokus ngajar, sementara urusan keuangan diatur oleh pihak administrasi atau kepala sekolah. Dari data Kementerian Pendidikan sendiri menunjukkan bahwa mayoritas sekolah justru kekurangan dana operasional. Menurut laporan yang pernah dikeluarkan, banyak sekolah di daerah terpencil yang bahkan gak punya cukup uang buat beli buku, perbaiki meja rusak, atap bocor, dan kebutuhan sekolah lainnya. Kalau memang semua guru korupsi seperti yang dibilang Rizky, kenapa masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan? Kesalahan berpikir kayak gini berbahaya karena bikin orang gampang percaya tanpa cek fakta dulu. Masyarakat jadi termakan opini tanpa berpikir kritis. Murid-murid mulai kehilangan respect ke gurunya. Dan yang lebih parah, kepercayaan terhadap institusi pendidikan makin turun. Dan ini bukan cuma soal guru. Kalau cara pikir kayak gini dibiarkan, lama-lama pola ini bisa dipakai buat menyerang profesi lain juga. Hari ini guru yang dituduh korup, besok mungkin tenaga medis, dosen, atau profesi lain yang dianggap punya akses ke dana publik. Pernah nggak lo denger orang ngomong semua orang juga tahu ini? Atau udah jadi rahasia umum, gak usah diperdebatkan lagi? Nah, ini yang disebut bandwagon fallacy. Kesalahan berpikir di mana seseorang menganggap sesuatu sebagai kebenaran cuma karena dia merasa banyak orang setuju. Padahal yang setuju itu siapa? Ada datanya nggak? Atau cuma sekedar asumsi pribadi yang dibungkus dengan klaim semua orang juga tahu? Ini juga yang dilakukan Rizky dalam videonya. Dia berbicara seolah-olah semua masyarakat Indonesia sudah sadar bahwa guru itu korup dan gak layak dihormati. Dengan gaya bicara yang meyakinkan, dia menciptakan kesan bahwa pendapatnya adalah opini mayoritas, padahal kenyataannya nggak begitu. Dalam dunia akademik atau debat yang sehat, klaim kayak gini nggak bisa diterima tanpa bukti. Kalau lo bilang semua guru itu korupsi, lo harus bisa nunjukin survei, laporan investigasi, atau data statistik yang mendukung pernyataan lo. Tapi kalau yang lo andalkan cuma perasaan pribadi atau komentar dari beberapa orang di media sosial, itu namanya bukan fakta, tapi sekedar ilusi opini yang kebetulan ada di lingkungan lo sendiri. Bahaya dari kesalahan berpikir ini adalah semakin sering orang mendengar klaim yang sama, semakin besar kemungkinan mereka percaya, walaupun gak ada bukti yang mendukung. Ini yang bikin hoax dan misinformasi gampang menyebar. Orang gak peduli sama kebenaran, tapi lebih peduli sama beberapa banyak orang yang kelihatannya setuju dengan suatu narasi. Dan yang lebih ironis, kalau lo perhatiin reaksi publik setelah video Rizky viral, justru banyak orang yang membantah pernyataannya. Ada guru-guru yang angkat suara dan menjelaskan situasi sebenarnya. Ada murid dan orang tua yang membela profesi guru. Jadi, klaim bahwa semua orang setuju itu jelas-jelas nggak valid. Kalau kita memang mau memperbaiki sistem pendidikan, kita harus bedakan antara kritik yang berbasis data dengan tuduhan asal yang didasarkan pada asumsi pribadi. Kritik yang benar itu didukung dengan bukti, pakai data, dan menawarkan solusi, bukan sekedar ngelempar tuduhan dan berharap orang lain ikut percaya. Pernah nggak lo dengar orang yang bilang kalau kemiskinan di Indonesia terjadi karena rakyatnya malas? Atau ada yang bilang kalau banjir di Jakarta cuma gara-gara buang sampah sembarangan? Padahal kalau lo lihat lebih dalam, masalah itu jauh lebih kompleks. Ada faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan banyak aspek lain yang saling terkait. Nah, ini yang disebut dengan reduktionism atau reduksi kompleksitas. Kesalahan berpikir di mana seseorang menyederhanakan masalah besar seolah-olah ada satu penyebab tunggal yang bisa menjelaskan semuanya. Dan ini juga yang dilakukan Rizky ketika dia seakan-akan menyimpulkan bahwa pendidikan itu nggak maju-maju karena dananya dikorupsi oleh semua guru. Kalau kita lihat realitasnya, masalah dalam dunia pendidikan jauh lebih luas daripada sekedar isu korupsi. Ada banyak faktor yang bikin sistem pendidikan kita tertinggal dibanding negara lain. Misalnya, minimnya anggaran pendidikan di sekolah-sekolah tertentu. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan dana buat operasional dasar. Bukan karena gurunya korup, tapi karena memang dana pemerintah terbatas dan sistem distribusinya kadang nggak efektif. Kedua, kurikulum yang terlalu sering berubah tanpa kesiapan yang matang. Gak jarang guru dipaksa buat ngikutin kurikulum baru tanpa pelatihan yang cukup. Akibatnya, sistem pendidikan jadi nggak stabil dan guru-guru kesulitan buat menyesuaikan metode pengajaran mereka. Ketiga, gaji guru yang masih rendah, terutama di sekolah-sekolah swasta kecil dan daerah terpencil. Banyak guru honorer yang gajinya bahkan lebih kecil dari UMR. Mereka tetap mengajar bukan karena uang, tapi karena dedikasi. Kalau mereka benar-benar korup, seperti yang dibilang Rizky, harusnya mereka hidup mewah. Tapi faktanya,
banyak guru yang harus kerja sampingan demi mencukupi kebutuhan hidup. Keempat, sistem birokrasi yang panjang dan kurangnya transparan dalam distribusi anggaran. Kalau memang ada kasus penyalahgunaan dana pendidikan, ini bukan cuma tanggung jawab guru. Ada kepala sekolah, dinas pendidikan, dan bahkan oknum di pemerintahan yang bisa aja terlibat. Kenapa gitu? Cuma guru yang disalahkan. Ketika kesimpulannya semua guru korup, makanya pendidikan kita jelek, kita jadi mengabaikan semua kompleksitas ini dan memberikan solusi yang salah. Ini kayak bilang kalau semua guru berhenti korupsi, pendidikan kita langsung bagus. Padahal, kalaupun gak ada satupun guru yang korup, masalah-masalah sistemik kayak gini tetap ada. Cara pikir reduksi kompleksitas ini berbahaya karena bikin orang percaya pada solusi yang salah. Akhirnya, bukannya membangun diskusi yang berbobot soal gimana memperbaiki pendidikan, yang terjadi justru perdebatan emosional dan saling serang tanpa arah yang jelas. Makanya penting banget buat kita mulai membiasakan berpikir kritis, mempertanyakan klaim tanpa bukti, dan gak gampang terbawa emosi waktu melihat suatu isu. Lo boleh marah kalau ada korupsi, itu wajar. Tapi pastiin dulu lo marah sama orang yang benar-benar bersalah, bukan asal nyerang profesi atau kelompok tertentu tanpa bukti yang jelas. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.